Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Ira. Kali ini di kisah Nabi Ismail alaihi salam bagian kedua, tarikh kelas 1 semester 2. Langsung baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak mampu memahami kisah Nabi Ismail alaihi salam dan ayahnya Ibrahim membangun Ka'bah. Anak-anak juga mampu memahami kisah tentang kurban. Selanjutnya, anak-anak mampu memetik hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang baru pindah ke negeri Mekah, mereka kekurangan air. Siti Hajar mondar-mandir dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Akhirnya menemukan sebuah mata air yang kemudian disebut Zam-Zam. Mekah pun menjadi negeri yang makmur. Mata air tersebut membuat musafir mendekat dan tinggal bersama Ismail dan ibunya. Ismail hidup dengan bahagia. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ismail tumbuh menjadi anak yang baik dan cerdas, rajin membantu ibunya. Ketika ayahnya yaitu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atau Baitullah, Ismail bekerja keras membantu ayahnya. Batu-batu besar itu diangkatnya, pembangunan pun cepat selesai. Nabi Ibrahim sangat bangga dengan anaknya. Ka'bah tersebut sampai sekarang terus-menerus dikunjungi umat manusia, dan salah satu rukun haji adalah bertawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Kisah tentang kurban. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Mimpi itu berulang hingga 3 kali. Karena itulah akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin dan memberitahukan perihal mimpinya kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah sesuai perintah Allah, yaitu menyembelihku. Mudah-mudahan aku dapat bersabar." Ketika hari itu telah tiba, maka Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail untuk disembelih. Tiba-tiba datang keajaiban. Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor biri-biri yang besar sekali. Nabi Ismail selamat. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Sesungguhnya telah engkau turuti mimpi itu, dan kami akan membalas orang yang berbuat baik, dan ini adalah cobaan jelas dari Allah." Demikianlah awal dari kisah tentang kurban anak-anak. Nabi Ismail diutus oleh Allah ke negeri Yaman. Tugasnya untuk mengajak manusia menyembah Allah. Nabi Ismail meninggal pada usia 137 tahun di Palestina. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam yaitu Nabi Ismail sejak kecil adalah anak yang rajin dan patuh kepada orang tuanya. Nabi Ismail juga mempunyai kesabaran dan iman yang kuat. Allah selalu membalas perbuatan orang yang selalu berbuat baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, Nabi Ismail mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang dialami Nabi Ismail patut dicontoh. Setiap umat Islam yang mampu dianjurkan untuk berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menyimak sampai akhir cerita ya. Dan sampai di sini cerita kita, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.